Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 21 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi kemarin 20 Januari. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG bisa dikatakan masih melanjutkan rebound ya. Dan berhasil tutup sedikit di atas 7.170 yang merupakan resist neckline ya. Ini adalah resist neckline yang sudah kami bahas di Stockholm maupun di Aftok sebelumnya ya. Artinya ruang naiknya ini masih akan berlanjut ke 7.300-an ya. Itu sesuai dengan Stockholm. Sementara ini masih sejalan dengan apa yang diprediksi. Jadi masih belum perlu kita berikan update terkait IHSG. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Yang pertama, mohon analisa PTRO untuk invest. Terima kasih. Oke, kita lihat PTRO ya. Mari kita sudah bahas terkait setelah stock split, yaitu kita perkirakan melanjutkan tren naik ya, dan sekarang ini sudah di target 4.100 ya, 1,6. Itu merupakan target naik ekstensi yang seharusnya adalah target naik untuk saham PTRO ya. Ini kita sudah bahas, Anda bisa tonton lagi terkait teknikalnya. Terkait untuk investing sepertinya belum ya untuk saat ini ya. Kita bahas kemarin di edisi 16 Januari ya. Itu kemudian sebelumnya juga kita bahas di edisi 12 Januari ya, ini kita bahas juga. Anda bisa tonton terkait secara teknikal, namun untuk secara fundamental juga sudah saya bahas, kalau tidak salah sudah kita bahas ya. Terkait secara kelayakan investasi saya sampaikan saham ini secara fundamental ya, tidak memiliki kelayakan investasi. Dari sisi pertumbuhan jelas ini turun ya gitu. Jadi mungkin kenaikan yang terjadi saat ini bisa untuk trading ya. Untuk investing tentunya kita akan memilih fundamental, saham fundamental yang lain yang lebih baik, memiliki fundamental yang lebih baik gitu, karena secara pertumbuhan tidak layak dan secara profit pun juga sangat tipis ya gitu, di bawah 5% jauh untuk net profit marginnya ya. Bisa dikatakan memang ya tidak menjadi pilihan untuk saat ini ya. Tapi untuk trading ini masuk ya. Kita pun juga trading di private trading beberapa bulan yang lalu sebelum stock split ya gitu. Tetapi untuk saat ini kita lihat dari fundamental untuk investasi, selain harganya sudah sangat tinggi, kedua secara fundamental memang tidak layak. Begitu kira-kira. Mohon analisa saham BRMS, apakah masih potensi lanjut naik? Jika mau swing, apa bisa entry harga saat ini? Mohon info TP1 dan TP2 nya, risk rewardnya berapa persen? Oke. Kita lihat dari technical jangka pendek, secara pergerakan memang cenderung ke konsolidasi ya. Konsolidasi. Tidak semua konsolidasi itu jelek ya, tidak semua konsolidasi itu jelek untuk ditradingkan, tetapi kita harus melihat ruang ya, ruang gerak yang memungkinkan ya untuk kita tradingkan. Oke, dalam kondisi saat ini ya, secara teknikal potensi upside-nya sampai dengan 420 ya. Ini merupakan
target kenaikan yang memungkinkan di dalam konsolidasi turun 3%. Jadi angka yang tidak menarik ya buat kami. Bagaimana dengan potensi penurunannya? Apakah ada? Ini secara teknikal relatif berada di resist konsolidasi ya. Konsolidasi ini kan konsolidasi yang menurun ya. Jadi secara teknikal seharusnya kecenderungannya nantinya akan turun selama masih berada di kecenderungan ini, kecenderungan konsolidasi ini maksudnya gitu ya. Jadi dengan kita lihat di sini juga terdapat sebuah gap di 382 gitu ya, memungkinkan saham ini untuk turun dengan downside sebesar 6% ya, sekitar 6% ya. Jadi lebih besar resikonya dibandingkan potensi profitnya. Nah, akan lebih baik lagi jika BRMS berhasil breakout di atas 432 ya. Itu akan jauh lebih baik karena kecenderungan konsolidasinya ini sudah dipatahkan. Nah, itu kemungkinan yang bisa terjadi karena itu lebih dekat dibandingkan support ya. Nah, bagusnya lagi jika memang BRMS ini masih akan konsolidasi, Anda bisa tunggu di support ya, yang sudah terbentuk di 350 sampai dengan kemungkinan ini akan membentuk support yang lebih rendah ya, 326. Tetapi karena ini adalah konsolidasi, setidaknya dia akan membentuk sebuah ekstensi di 1,2 ya. 1,2 ini berada di 290 ya. Ini sangat jauh sekali tentunya. Bisa enggak ya ke situ? Sangat bisa. Ya, karena karakteristik dari saham ini memang seperti itu dalam jangka menengah ya, karena konsolidasi ini berjalan sudah beberapa bulan. Jadi bisa dikatakan koreksi yang terjadi adalah koreksi jangka menengah. Siang Pak, mohon analisa saham PANI, target penurunannya bisa sampai ke berapa, harga best price-nya, target turunnya gitu ya. Ini ada beberapa ya yang bertanya. Assalamualaikum, mohon analisa PANI, target koreksi ke berapa dan konfirmasi untuk swing trade di harga berapa yang memungkinkan. Terima kasih, semoga Pak ya keluarga sehat selalu. Lagi ya. Jadi rata-rata tanya target turun ya. Mohon bahas PANI untuk swing. Oke. Jadi kalau Anda mengikuti kami di website tentunya ya, ini memang sudah kami publikasikan sejak tanggal 16 kemarin ya. Sekarang tanggal 21, berarti sekitar 4 hari yang lalu ya ini ya. Gitu, Anda bisa lihat di sini target turunnya ada 3 ya. Best price-nya tentu saja yang ketiga ya, yaitu di 10.400 sesuai dengan Fibo itu adalah 0,618 ya. Itu mengacu pada yang ada dipublikasikan oleh tim kami untuk potensi dari penurunan, dan ini masih tren naik ya. Jadi penurunan sampai dengan 10.400 itu masih di dalam tren naik jangka menengah panjang. Begitu. Jadi ada 2 target. Nah, bagaimana dengan kita ingin sekarang udah di 14.000 ya Pak ya. Kebetulan sudah di target terdekat. Tentunya kalau untuk swing trade ya bisa saja belum mencapai target ketiga tadi, bisa saja ditradingkan, tetapi karena penutupan terakhir hari ini masih jelek atau masih bisa dikatakan belum ada indikasi dia mau technical rebound ya, kita harus menunggu ke target turun selanjutnya yang disampaikan di sini ada di 12.000. 12.000 itu masih sekitar 15% dari harga penutupan hari ini. Kalau dari harga prediksi kami ini, kita prediksi saat harganya masih di 15.600. Inilah pentingnya untuk Anda selalu mengupdate informasi di website kami ya. Kalau Anda pengen tahu bagaimana pandangan kami pada sebuah saham, tentunya tim selalu akan memberikan update, dan target price ini akan menjadi salah satu benefit yang akan didapatkan oleh member ya gitu. Nah, 12.000 ini masih memungkinkan untuk dicapai dalam swing turun kali ini ya gitu ya. Ini ya, bisa dikatakan cukup dalam gitu ya, setelah kemarin gagal dan membentuk lower high gitu ya. Jadi ini pola bisa menjadi sebuah pola
pembalikan juga, meskipun sementara ini kita belum mengatakan ini adalah reversal seperti saham bubble sebelumnya yang kita sudah prediksi sebelumnya, Arto ya beberapa tahun yang lalu, kemudian bubble-nya saham kertas seperti NKP dan TKIM 2018 2017, kemudian bubble-nya saham farmasi ya, kemudian kemarin terakhir kita bahas terkait saham Barito ya, BREN gitu ya. Nah, dalam proses sebuah reversal saham film juga kita bahas ya, proses turunnya ke 4.000 3.000. Nah, ini juga menurut saya tentunya dengan saham ini yang fundamentalnya sangat-sangat tidak layak, sangat-sangat ya bisa dikatakan kalau Anda seorang value investor tentunya melihat data yang ada saat ini dengan harga saat ini ya, itu sangat-sangat mahal buat kami ya gitu. Jadi memang saham ini ya, kalau ada yang tanya saham yang layak investasi tidak, sejak di angka 10.000 pun tidak layak. Tetapi saham yang tidak layak itu bukan berarti tidak bisa naik ya, dan sebaliknya saham yang layak itu bukan berarti sahamnya naik terus menerus ya, ada juga yang turun gitu ya. Nah, itu sebagai pemahaman kita ini kalau mau trading ya fokus ke teknikalnya aja. Kalau kita mau berinvestasi jangka panjang ya kita harus tahu bagaimana fundamentalnya, apakah saham ini masih memiliki fundamental yang fair kita beli atau tidak gitu ya. Nah, resikonya seperti ini kalau kita memaksakan membeli saham yang dalam tanda kutip bubble ya. Bubble itu berarti harga sahamnya sudah sangat-sangat jauh daripada fundamental yang ada. Apalagi ditambah dengan ya mungkin saja ada potensi risiko kasus ya. Kasus bisa menyebabkan, kita ingat beberapa tahun ya, mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang lalu seperti 3 Pilar itu kan juga sebelumnya adalah perusahaan yang baik-baik saja ya, cukup baik ya, stabil harga sahamnya, fundamentalnya juga seperti itu, tiba-tiba terkena kasus. Nah, akibatnya hancurlah harga sahamnya. Itu bisa terjadi. Sehingga ya sebagai investor ya selalu saya ingatkan, kita ini untuk mengambil keputusan investasi itu janganlah impulsif, jangan berpikir pragmatis, harus berhati-hati, dianalisa dulu terlebih, apalagi kalau kita memang ingin berinvestasi itu memahami tujuan utama kita itu apa, mencari capital gain ataupun dividen. Nah, itu juga harus ditentukan di awal. Jangan sampai kita beli karena kita melihat Yeftalk, hanya karena kita melihat konten-konten YouTube yang lain ataupun influencer ya. Kita harus pastikan kita sudah mengantongi analisa yang memang kita miliki sebelum kita mau berinvestasi. Ini ya kita perlu tegaskan selalu gitu ya. Makanya kalau kita memberikan rekomendasi itu wajib membaca analisa di StockPicks sebelum ikut berinvestasi di saham tersebut ya, supaya kita tidak menjadi investor yang gimana ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip investor buta gitu ya, mainnya merem gitu ya, beli sambil merem itu tidak boleh ya. Beli itu harus dengan mata yang terbuka, mata terbuka, kita pergunakan isi kepala kita yang sudah diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan untuk kita gunakan. Jangan sampai kita tidak mempergunakannya dengan baik ya, itu. Jadi jangan terbawa ataupun tertrigger oleh Yeftalk ya, oleh Jeff Advisor. Tapi Anda juga harus punya ya rasa ingin tahu untuk memperdalam fundamental ya. Untuk investasi seperti itu ya. Itu kira-kira ya. Untuk target turun sudah saya sampaikan, ini saya sembari berikan edukasi karena saya rasa pasti banyak ya, pasti banyak. Dulu saham bank digital juga banyak bawa korban, bukan korban ya sebenarnya, ya itu kesalahannya masing-masing, bukan kok ditipu oleh bursa efek ataupun ditipu oleh sahamnya, bukan ya, tetapi kita sendiri sebagai investor yang tidak berhati-hati. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan oleh keputusan kesalahan investasi gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan, selalu analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, karena market itu adalah atau pasar saham itu sangat berisiko ya, risikonya tinggi. Gitu ya, sudah saya sampaikan. Untuk swing tunggu di target turun, dan target turun sudah coba kami sampaikan ya. Tercapai atau tidak saya tidak tahu ya. Jadi biarkanlah market yang menjawabnya.
Baik, untuk konsultasi terkait saham PANI saya rasa sudah cukup saya bahasnya dan sudah menjawab semua pertanyaan terkait saham PANI. Oke, kita lanjut Avia ya. Pagi Pak F, tolong dibahas Avia, apakah like invest, jika iya berapa best price untuk masuk. Terima kasih, semoga Pak F dan keluarga sehat selalu. Avia ini sudah saya bahas ya kemarin, like invest ya, like invest. Tetapi bagi Anda investor yang jangka masih memiliki sedikit tujuan jangka pendek gitu ya, tunggulah di uptrend gitu ya. Ini secara fundamental ya layak ya, tumbuh, marginnya juga bagus ya. Jadi ya kita bilang apa adanya ya layak, secara fundamental layak ya. Dan untuk best price karena ini masih turun ya, sementara ini kita akan menunggu di target turun selanjutnya karena masih belum reversal gitu kan. Nah, jadi tren turunnya ini masih berjalan ya, gitu gini ya, ini trennya. Ini tren jangka menengah panjang setelah IPO ya, gitu. Ini trennya turun. Jadi selama tren turun ini masih berjalan, artinya kita harus menunggu di target turun selanjutnya, gitu ya. Itu adalah sebagai best price di 300 ya, gitu. 310 sampai dengan 300 ya, area. Kita sebut area. Nanti kalau kita dibilang 302 gitu, seolah-olah kita yang membuat harga sahamnya gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Oke. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke. Ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa saham UNIQ untuk swing. Terima kasih. Oke. Semoga benar ya, unik. Oh, ini ada saham ya. Sebentar. U5 Nitra. Oke. Baik, untuk swing trade kita lihat di time frame jangka pendek ya. Oke, jadi kita lihat dari polanya ini trennya cenderung ke turun ya. Cenderung ke turun. Kita mengacu pada moving average. Nah, berarti jika trennya turun, kita memanfaatkan yang namanya kenaikan pullback ya. Nah, oke, sekarang posisinya breakout dari 0,2 resist konsolidasi minor ya. Ini adalah resist dan breakout. Dari ini retest ya. Jadi potensi swingnya ke 0,3 ya, atau di EMA 60 itu 7% sampai dengan 10%. Jadi cukup ya untuk swing trade di harga saat ini dengan stop loss di 486 ya, gitu. Lanjut. Pak, mohon analisa untuk jangka panjang saham BWPT di tengah naiknya harga CPO. Ini saham nggak bergerak, kurang apresiasi pasar, atau memang fundamentalnya kurang menarik. Baik, kita lihat BWPT ya. Ini juga dulu saham yang cukup ramai waktu Velda ya, perusahaan Malaysia masuk di sini, tetapi harga sahamnya memang cenderung malah jatuh gitu ya. Dulu sempat ramai ya. Nah, apakah fundamentalnya ini memang tidak menarik gitu ya? Kalau buat kami secara kelaikan investasi untuk saat ini ya, BWPT ini tidak memenuhi syarat layak invest ya, karena secara pertumbuhan tidak stabil. Ya sangat wajar sebenarnya sebuah perusahaan komoditas perkebunan itu tidak stabil. Akan tetapi ketidakstabilannya ini yang membuat dia tidak layak adalah menyebabkan dia rugi gitu ya. Jadi kita akan mencari perusahaan komoditas yang mana pada saat komoditas itu sedang buruk ataupun jelek, underperform ataupun siklusnya turun, tetapi dia tidak menyebabkan kerugian ya. Itu dulu baru ya, baru kita bilang bisa kita pertimbangkan untuk berinvestasi ya. Meskipun CPO nanti akan bullish, saya rasa
dengan Jeftok sebelumnya, pembahasan sebelumnya yang banyak juga kita bahas saham-saham lain, saya rasa masih banyak alternatif investasi saham CPO yang lain yang bisa kita pertimbangkan untuk tujuan investasi ya. Karena sekali lagi investasi ini komitmen jangka panjang, meskipun ini adalah perusahaan yang cyclical, yang artinya ya investasi ini termasuk dalam investasi yang dalam kategori short investment atau ya investasi jangka pendek, tapi jangan disamakan dengan investasi jangka pendek dengan trading, tetap tidak sama ya, pertimbangannya dari fundamental ya, pendekatan fundamental tetap yang pertama yang dilakukan. Oke, gitu. Lanjut ya. Mohon analisa untuk saham MTech swing trading. Terima kasih. Oke. Kemarin sudah bahas Surya Citra ya, SCM. Oke, MTech sepertinya ini juga berpotensi setelah dia berhasil, ini weekly ya, dalam jangka menengah ya, dia sudah di atas EMA 60 dan polanya ini cenderung ke membentuk rounding ya. Rounding ini bisa menjadi sebuah pola reversal ya. Nah, untuk trading kita tidak perlu ya memusingkan trennya apa, yang jelas potensi kenaikan jangka pendeknya ini cukup untuk ditradingkan ya. Ya, terdekat ini ada pembentukan shadow ya dengan resist sebelumnya di 625, ini potensi upside yang memungkinkan. Kita akan lihat berapa ekstensi dari lanjutan ini. Mohon maaf saya agak sariawan ya, jadi saya mungkin agak-agak aneh suaranya atau mungkin agak ada keterbatasan dalam berbicara, mohon dimaklumi ya. Ini bisa ke ekstensi 715 itu 27% ya, jadi memungkinkan ya untuk swing trade dengan risk yang Anda bisa batasin jika dia turun di 530 ataupun 525 ya, satu tick di bawah support seperti itu. Pani sudah ya tadi ya. Tolong analisa saham BBYB untuk swing trading, terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk swing trade Bang Yuda Bakti yang sekarang namanya Neocommerce, ini juga pullback ya, yang konsolidasi yang ini ya, dan konsolidasi ini dalam tren turun ya, tentunya kita harus berhati-hati gitu ya. Untuk potensi upside-nya sekitar 3 sampai dengan 8%. Nah, menurut saya tidak menarik ya gitu, tetapi bisa dengan stop loss di 214. Jadi TP terdekatnya di 226, TP lanjutannya jika bisa naik di 236 dengan stop loss di bisa di 208 ya, itu masih di bawah 5%, 3%. Tolong bahas fundamental dan harga wajar untuk invest jangka panjang emiten BSD dan GPRA. Terima kasih Pak. Satu saham ya, BSD jelas like invest ya, sudah saya bahas kemarin. Jadi judul utama juga Anda bisa cari di Jeff Advisor Telegram, tinggal cari BSD gitu ya, nanti akan ketemu. Nah ini tuh, kemarin pas kita bahas tanggal 8 Januari ya, jadi harganya relatif masih ya naik sedikit lah, tapi masih relatif masih sama ya. Jadi Anda bisa tonton lagi ya, tidak perlu kita ulangi pembahasannya. Like invest dan harga sahamnya sekarang bagus gitu ya. Oke, cukup ya untuk mempersingkat waktu. Kita ini sedikit agak menahan rasa sakit berbicara karena tepat di bibir ya sariawannya, jadi mohon dimaklumi. Malam baik, apakah CTRA udah menarik masuk di harga sekarang untuk swing trade? Baik. Untuk saat ini kita coba lihat ya, sepertinya di time frame yang H4 ya, yang biasanya kita tradingkan ini perlu menunggu konfirmasi. Sebenarnya ini sudah bagus ya, karena membentuk higher low memungkinkan dia untuk naik seharusnya ke 1030. Dengan seperti itu kita bisa, karena ini sudah terkonfirmasi swing, meskipun ada EMA 60 di sini, saya rasa EMA 60 ini bisa sedikit diabaikan ya. Karena untuk stop lossnya juga Anda bisa coba lihat di sini sekitar 4%, ya cukup dengan potensi upside di 1030 itu 5%. Jadi itu minimal di situ ya.
Kemudian kita lihat, coba kita akan lihat di 0,3 itu di 1090 ya, di 1090 untuk TP keduanya 12%. Jadi cukup untuk swing trade di harga saat ini. Bagusnya lagi kalau bisa dapat di 955 ya, 955 atau 960. Anda bisa coba untuk melakukan buy on weakness di area harga tersebut. Mohon analisa untuk swing saham Goto. Oke. Kita lihat Goto. Minggu lalu sepertinya breakout ya. Nah, ini untuk target kenaikannya belum tercapai ya di 91. Ini untuk saat ini di harga yang cukup ideal, sedang meretest resist ataupun support baru. Sebelumnya resist karena sudah di breakout ya. Jadi sebuah resist itu, edukasi ya, teknikal sedikit. Sebuah resist itu berubah menjadi support jika sudah dilewatin dan sudah di retest. Nah, saat ini sedang melakukan retest. Jadi menurut saya karena sedang di retest ini, risknya secara risk harusnya cukup minimal ya, dengan 84 dengan stop loss di 80 atau 79 itu 5% ya, dengan potensi upside di atas 8% dan memungkinkan untuk berlanjut gitu ya di 0,7, karena untuk Goto ini sendiri sebenarnya cenderung ke konsolidasi jangka menengah ya di rentang 115-116 dengan support 50. Baik, alhamdulillah sudah kita bahas semua, semoga tidak ada yang terlewat. Ya, kita cukupkan di Yeftok malam ini. Untuk Yeftok malam ini semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok di Yeftok selanjutnya kita akan coba bahas. Apabila Anda ingin berkonsultasi lebih detail, lebih lengkap lagi, dan jawaban yang jauh lebih akurat daripada pembahasan di Yeftok, silahkan Anda berkonsultasi dengan advisor. Apabila Anda member peer ataupun peers, Anda bisa berkonsultasi terkait investasi. Apabila Anda member private trading room, Anda bisa berkonsultasi untuk swing trade. Apabila Anda member Bulls Hunter, silahkan berkonsultasi untuk trend following, mencari saham-saham yang sedang uptrend dan sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.